HP 1 jutaan tapi sudah memakai layar 120Hz serta baterainya jumbo 6000 mAh. Ini dia Redmi A7 Pro yang baru resmi dijual di pasar tanah air. Di atas kertas spesifikasinya terlihat cukup menarik untuk kelas entry level. Tapi tentu saja, di rentang harga murah sepertinya ada beberapa kompromi yang perlu dibahas. Di video kali ini kita akan bahas kelebihan maupun kekurangan Redmi A7 Pro supaya kalian bisa tahu apakah HP ini benar-benar worth it untuk dibeli atau sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Kita mulai bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni membawa layar besar 120Hz. Kita mulai dari kelebihan yang pertama. Redmi A7 Pro hadir dengan layar LCD berukuran 6,9 inci dengan resolusi HD+. Yang menarik, layar ini sudah mendukung refresh 120Hz, artinya saat digunakan untuk scrolling di media sosial, browsing, atau berpindah menu, gerakannya terasa lebih halus dibanding dengan layar 60Hz biasa. Untuk rentang HP 1 jutaan, fitur ini cukup melimpah. Sementara kelebihan yang kedua yakni membawa kecerahan yang cukup tinggi. Selain refresh yang cukup tinggi, layar ini juga punya tingkat kecerahan tembus 800 nit. Ini membuat ketika HP digunakan di luar ruangan atau tempat yang cukup terang, jadi layarnya masih bisa terlihat dengan cukup jelas. Ini adalah kelebihan yang Redmi A7 Pro miliki. Beralih kelebihan yang ketiga yakni membawa performa yang cukup untuk harian. Masuk ke segi performanya, Redmi A7 Pro hadir dengan chipset UniSoC T7250 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan kecepatan tembus 1,8 GHz. Untuk kelas entry level performanya tergolong cukup. Skor Antutunya tercatat di kisaran 286.000 poin. Angka ini biasanya sudah cukup untuk aktivitas seperti membuka aplikasi sosial media, menonton video, browsing, atau beberapa game-game ringan. Lanjut untuk kelebihan yang keempat yakni sudah menggunakan memori penyimpanan UFS 2.2. Kelebihan berikutnya ada di jenis penyimpanan memorinya. HP ini sudah menggunakan storage UFS 2.2 dengan RAM LPDDR4X. Untuk rentang HP murah, ini cukup menarik karena biasanya masih banyak yang memakai storage standar. Dengan UFS 2.2, prosesnya seperti membuka aplikasi, memindahkan file, atau loadingnya data, biasanya bisa terasa lebih cepat dan juga responsif. Beralih untuk kelebihan yang nomor 5 yakni membawa baterai besar 6000 mAh. Selanjutnya ada di kapasitas baterai yang dibawa. Redmi A7 Pro membawa baterai 6000 mAh. Kapasitas sebesar ini biasanya menjadi salah satu nilai jual utama di HP entry level. Untuk penggunaan sehari-hari seperti chatting, browsing, atau menonton video, baterai ini berpotensi bertahan cukup lama dalam satu hari pemakaian. Pengisian sendiri menggunakan USB Type-C dengan daya 15 watt. Sedangkan untuk kelebihan yang terakhir yakni membawa fitur yang masih cukup lengkap. Meskipun harganya terjangkau, Redmi A7 Pro masih membawa beberapa fitur yang cukup lengkap. Di antaranya seperti fingerprint di samping bodi, face unlock, jack audio 3,5 mm, dual SIM dengan dukungan slot kartu microSD. Selain itu juga sudah mendukung Wideband L1 yang berarti bisa digunakan untuk streaming dengan kualitas yang lebih baik di beberapa platform. Sekarang kita bahas kekurangan yang ada di Redmi A7 Pro. Kekurangan yang pertama yakni kameranya masih cukup standar. Kita masuk ke bagian kekurangannya. Di sektor kamera, Redmi A7 Pro hadir dengan kamera utama 13 MP dengan lensa tambahan 0,08 MP. Sementara di bagian depan ada resolusi 8 MP. Konfigurasi seperti ini tergolong standar untuk HP kelas entry level. Jadi dari sisi kamera, kemungkinan tidak menjadi fokus utama perangkat yang satu ini. Lanjut untuk kekurangan yang kedua yakni tidak adanya fitur NFC dan juga giroskop. HP ini tanpa adanya dukungan fitur NFC dan juga tidak dilengkapi dengan sensor giroskop. Bagi sebagian pengguna, mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi untuk membutuhkan fitur yang lebih maju, fitur ini perlu kalian pertimbangkan lebih matang. Sementara kekurangan yang terakhir yakni update Android-nya belum dijelaskan. Redmi A7 Pro sudah menggunakan sistem operasi OS Android 16 dengan tampilan HyperOS 3. Namun untuk update sistem ke depan, saat ini belum ada keterangan resmi mengenai berapa lama dukungan update OS-nya yang satu ini. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan Redmi A7 Pro adalah HP entry level
Ia menawarkan beberapa nilai menarik di kelas harga 1 jutaan, terutama yakni layarnya besar 120Hz, baterainya jumbo 6000 mAh, dan juga sudah mendukung penyimpanan UFS 2.2. Namun tentu ada beberapa kompromi seperti kameranya masih standar, tidak adanya fitur NFC, dan tidak adanya sensor giroskop. Sekarang menurut kalian, Redmi A7 Pro ini menarik atau justru biasa saja di kelas harga 1 jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Redmi A7 Pro. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.